Hidup mulia atau mati syahid, sebuah ungkapan yang bermakna ajakan untuk hidup secara mulia atau mati secara syahid. Jika direnungkan, ungkapan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih jelas memahami ungkapan tersebut, cermatilah pengalaman hidup Nabi Yusuf alaihissalam berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ritek Media, sahabat media Islam? Semoga kalian dilindungi dan dirahmati Allah, dan semoga sholawat dan salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita para umatnya. Kisah Nabi Yusuf ketika usianya masih sangat belia, ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah perigi oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia memang selamat setelah ditemukan oleh rombongan kafilah, namun mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya. Untuk beberapa lama ia pun hidup sebagai pembantu di rumah seorang pejabat Mesir. Sejalan dengan usianya yang tumbuh menanjak dewasa, ujian pun mendatanginya. Istri si pejabat bersiasat merayu dan menggoda si tampan Yusuf. Inilah ujian yang amat berat karena pada akhirnya Yusuflah yang kemudian menjadi tertuduh melakukan perbuatan mesum kepada majikannya. Kata Yusuf, "Wahai Tuhan, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surat Yusuf ayat 33. Seperti yang kalian ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam pun akhirnya memang dipenjara. Inilah episode memilukan dari kehidupan manusia. Apa yang selanjutnya terjadi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah ia terpuruk dan tenggelam dalam kesengsaraan? Tidak, tapi lihatlah, penjara justru menjadi batu ujian terhadap kenabian Yusuf alaihissalam. Hal yang lebih membahagiakannya adalah melalui episode itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Yusuf dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Catatlah 3 istilah kunci ini, yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi nafsu setan istri seorang pejabat Mesir. Lagi, ia pun berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atas saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya. Padahal, kalau mau sebagai pejabat tinggi pasti sangat mudah baginya menuntut balas. Di saat-saat ia menanggung cobaan berat dengan dibuang ke perigi, kemudian dilelang sebagai hamba sahaya, dan dipenjara karena dituduh memperkosa, tidaklah pernah ia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdir yang menipanya. Ia pun tidak menaruh prasangka buruk terhadap saudara-saudaranya yang keji. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk menghimpun mereka dalam keutuhan keluarga yang penuh persaudaraan. Sahabat Ritek Media, sahabat media Islam, itulah sepenggal kisah Nabi Yusuf yang wajib kita teladani. Untuk itu, marilah kita pahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnudon, dan persaudaraan ataupun ukhuwah. 1. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafas. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafas adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana pengendalian diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah." Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya.
Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prasangka baik atau husnudon. Prasangka baik atau husnudon berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan nudon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudon. Istilah husnudon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suudon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnudon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua husnudon kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah husnudon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Mengapa demikian? Yang ketiga, persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah atau sesama muslim, dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Sahabat Ritek Media, sahabat media Islam, marilah kita pelajari ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kedua ayat di atas, Allah menegaskan ada 2 hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Apakah indikasi dari suatu persaudaraan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, seorang muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat Ritek Media, sahabat media Islam, selanjutnya kita akan mempelajari hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang pertama, hadis tentang pengendalian diri diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bi syur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab
al-kazzab, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang prasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Rawahul Bukhari. Artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang persaudaraan diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasidi idza staka minhu udwun lahu sairul jasadi bisyahri wal humma." Rawahu Muslim. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Ritek Media, sahabat media Islam, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, husnudon dan persaudaraan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, hingga masyarakat dunia. Yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafas. Contohnya, yang pertama adalah bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita serta tidak merusak nikmat tersebut, seperti menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh dengan merawatnya, berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sebagainya. Yang kedua, contoh perilaku prasangka baik atau husnudon. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-peminta yang datang ke rumah kita. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, contoh perilaku persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, menjenguk atau mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Yang keempat, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Yang kelima, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman atau orang lain. Demikianlah penjelasan makna atau arti dalil yang melatar belakangi dan juga isi kandungannya, serta contoh perilaku dari mujahadah an-nafas, husnudon, dan ukhuwah. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sahabat media Islam untuk subscribe, like, komen, dan share kalau video penjelasan ini bisa bermanfaat untuk sahabat media Islam semua. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.